Di Indonesia, kebanyakan orang lebih memilih untuk berobat ke dukun atau tukang urut ketika mereka mengalami cedera seperti keseleo atau patah tulang. Mungkin untuk beberapa kasus ringan seperti keseleo atau terkilir ringan, pengobatan sederhana di rumah dengan memberikan kompres dingin atau dengan minyak gosok dapat mengatasi masalah. Namun bagaimana dengan kasus patah tulang? Apakah patah tulang dapat ditangani oleh dukun urut? Atau apakah kasus patah tulang harus dioperasi oleh dokter? Untuk lebih jelasnya, nonton di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan bahas mengenai patah tulang. Mengapa masyarakat lebih memilih ke dukun urut daripada ke dokter ortopedi? Ada beberapa alasan masyarakat lebih memilih pengobatan ke dukun urut dibandingkan ke rumah sakit yang ada dokter ortopedinya. Pertama, tentunya karena biaya yang relatif lebih murah dan prosesnya yang tidak rumit. Dibandingkan dengan berobat ke rumah sakit, tentu saja pengobatan ke dukun atau tukang urut tentu biayanya lebih murah. Walaupun sudah ada asuransi BPJS yang dapat digunakan untuk mengatasi keadaan darurat seperti patah tulang, namun prosesnya yang cukup rumit seringkali membuat masyarakat yang kurang informasi enggan untuk berobat ke rumah sakit. Yang kedua, karena pelayanan dukun atau tukang urut yang lebih ramah. Tak jarang masyarakat mengeluhkan tentang pelayanan rumah sakit yang kurang memuaskan. Entah perawatnya yang acuh tak acuh atau dokter yang terlalu sibuk menangani pasien yang lain atau kena prosedur yang dinilai sangat lama. Alasan-alasan seperti ini yang membuat masyarakat lebih memilih berobat ke tukang urut. Kemudian karena takut dioperasi. Walaupun memiliki prospek kesembuhan yang lebih tinggi jika dilakukan tindakan operasi, namun banyak masyarakat yang takut untuk dioperasi. Tidak jarang juga masyarakat Indonesia memilih untuk tidak dioperasi karena kepercayaan atau adat tertentu yang berlaku di berbagai daerah. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih untuk menjalani perawatan ke dukun atau tukang urut. Namun entah karena faktor kehendak dari Yang Maha Kuasa atau memang karena cedera yang tidak terlalu parah, seringkali penanganan patah tulang saat ditangani oleh tukang urut atau dukun malah sangat berbuah manis. Namun tidak jarang juga penanganan patah tulang oleh tukang urut ini dapat menyebabkan berbagai masalah dan juga komplikasi. Apa sajakah komplikasi yang dapat terjadi jika penanganan patah tulang tidak tepat? Yang pertama adalah infeksi pada tulang atau sumsum tulang. Osteomelitis adalah infeksi pada tulang dan ini merupakan sesuatu kondisi yang serius. Penanganan patah tulang, khususnya pada patah tulang terbuka yang tidak sesuai dengan prosedur medis, ini seringkali menyebabkan infeksi dan tidak jarang berakhir dengan amputasi. Yang kedua adalah kerusakan saraf jangka panjang. Ada 3 jenis saraf di tubuh kita. Yang pertama adalah saraf otonom. Saraf otonom ini mengendalikan sebagian besar aktivitas tak sadar seperti detak jantung dan juga pencernaan. Kemudian ada saraf motorik yang mengendalikan gerakan umum. Kemudian ada saraf sensorik yang menyampaikan informasi kembali ke bagian otak. Pada patah tulang yang tidak diobati dengan sebagaimana mestinya, ini dapat menyebabkan kerusakan pada salah satu dari saraf yang berbeda tersebut. Dan kerusakan saraf ini dapat menyebabkan berbagai macam masalah. Mulai dari penurunan sensitivitas hingga kesulitan mengendalikan gerakan. Berikutnya adalah terjadinya malunion atau deformitas.
Tanpa modalitas seperti pemeriksaan pencitraan atau radiologi, tukang urut seringkali hanya menyatukan tulang dengan perasaan dan juga pengalaman, tanpa dapat melihat langsung kondisi dari patahan tulang tersebut. Seringkali pada proses penyatuan tulang, tukang urut dapat melukai pembuluh darah sekitarnya sehingga menyebabkan terjadinya shock. Atau tulang tidak disejajarkan dengan baik sehingga menyebabkan tulang tumbuh secara tidak sempurna. Hal ini dapat menyebabkan kaki menjadi pincang atau tangan menjadi bengkok. Lalu dapat mengalami sindrom kompartemen. Sindrom kompartemen adalah kondisi yang terjadi ketika tekanan di dalam kompartemen yang terdiri dari otot dan juga pembuluh darah menjadi meningkat pada titik yang berbahaya. Tekanan ini dapat menurunkan aliran darah, mencegah nutrisi dan juga oksigen mencapai sel-sel saraf dan juga otot. Sindrom kompartemen adalah komplikasi yang paling sering ditemukan pada unit gawat darurat rumah sakit terkait dengan penanganan patah tulang oleh tukang urut. Biasanya seseorang yang mengalami patah tulang akan pergi ke tukang urut. Setelah beberapa hari mendapatkan penanganan dari tukang urut, ini bagian tubuh yang mengalami cedera akan membengkak dan berwarna kehitaman, dan ini menandakan jaringan otot mulai rusak. Kemudian pasien baru datang ke rumah sakit. Pada tahap ini jaringan yang rusak tidak dapat ditangani sehingga meningkatkan kemungkinan pasien untuk menjalani amputasi pada area tulang yang patah. Jadi apakah semua patah tulang harus dibawa ke rumah sakit dan dioperasi oleh dokter ortopedi? Ada 3 hal yang penting yang perlu diperhatikan saat seseorang mengalami cedera yang beresiko mengalami patah tulang. Yang pertama adalah dengan cara melihat. Jika terjadi pembekakan atau terjadi kelainan bentuk tubuh akibat trauma terkait, maka harus segera dibawa ke dokter untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian hal yang terpenting lainnya adalah rasakan. Sentuh bagian tubuh yang mengalami cedera. Jika terasa sakit, terasa panas atau hangat, kemudian ada cairan di dalamnya, maka harus segera bawa ke dokter untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Lalu gerakkan bagian yang dicurigai mengalami patah tulang. Jika digerakkan merasa sakit atau tidak bisa berjalan, maka harus segera dibawa ke dokter untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun yang harus teman-teman ketahui, meskipun kebanyakan kasus patah tulang memerlukan penanganan operasi, tetapi tidak semua patah tulang harus dioperasi. Penanganan dari patah tulang ini sangat bervariasi, tergantung dari tingkat keparahan cedera dan kondisi pasien secara keseluruhan. Patah tulang pada anak-anak seperti grand stick fracture, ini contohnya, ini tidak memerlukan penanganan operasi. Kondisi ini bisa ditangani dengan pemasangan bidai selama 4 hingga 8 minggu. Sedangkan penanganan fraktur pada tulang paha tentu saja memerlukan penanganan operasi. Karena patah tulang paha ini cenderung mengakibatkan tungkai atas menjadi lebih pendek akibat penarikan oleh otot-otot paha jika tidak ditangani dengan prosedur fiksasi internal atau pemasangan pen logam. Selain itu, penanganan patah tulang juga bisa dilakukan dengan pemasangan git. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.